Saudara Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo, akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka. Gelar perkara khusus ini merupakan permohonan yang disampaikan kubu Roy Suryo CS yang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Pihak Roy berharap penyidik Polda Metro Jaya dapat menunjukkan barang bukti yang membuat Roy CS dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara Roy Suryo mengaku akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut Roy, Jokowi menjadi orang pertama yang menyebabkan kegaduhan ini. Kita ulas lebih dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi ini bersama tim hukum Roy Suryo CS. Sudah ada Bang Ahmad Kozinudin di studio bersama saya dan juga Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga pengamat hukum pidana Bang Jamin Ginting yang juga bergabung bersama kami di Zoom. Selamat malam Bang Jamin, Mas Mardi dan Bang Kozi. Malam, Mbak. Saya langsung ke Bang Kozi ya. Bang Kozi, ini masih berlangsung? Mas Roy masih di sana? Sesi yang kedua itu masih berlangsung, tapi hari ini isoma. Begitu, saat ini lagi isoma ya, dan nanti langsung dilanjutkan lagi? Dilanjutkan lagi. Oke, jadi bukti substantif apa yang dibawa dalam gelar perkara khusus ini? Hasilnya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kami bersyukur bahwa ternyata institusi kepolisian tidak taklid buta pada keinginan. Nah, di ujung ketika bicara soal permintaan kami, sebenarnya kubu Joko Widodo tadi saya mendengar, bukan mendengar ya, memang hadir di situ Yakub Hasibuan berkeberatan untuk ditunjukkan ijazah itu. Oh, jadi dari kuasa hukum Pak Jokowi tidak mau sebenarnya. Keberatan. Tapi ada penengah dari Ombudsman yang akhirnya memberikan masukan agar sebaiknya ijazah ini dihadirkan dan ditunjukkan. Tidak dalam konteks untuk menilai apakah ini asli atau tidak, tapi untuk membuktikan bahwa benar ijazah ini sudah disita oleh penyidik. Karena sebelumnya kan simpang siur, apakah masih di tangan Jokowi atau sudah di tangan penyidik. Kalau di tangan penyidik, kenapa Jokowi katanya akan sampaikan nanti di persidangan masih dipegang? Kalau masih di tangan penyidik, kenapa ada relawan Jokowi, Budi Aris Setiaji menyatakan tadi, itu? Ijazahnya Pak Jokowi itu, Anda tadi di awal sempat menyebutkan bahwa sama seperti yang beredar-beredar di media sosial. Persis seperti yang Dian Sandi itu. Nggak beda. Ini gitu. ijazahnya dilaminating kah? Nggak dalam kertas atau gimana? Kertas, tapi ditaruh di map besar itu, yang mapnya ada plastiknya, tempat-tempat ijazah. Yang dimasukin plastik itu ya? Itu, dan kita bisa melihat, hanya memang tidak boleh meraba tadi. Hanya boleh jadi jarak melihat. Anda melihat ke ijazah itu berapa jauh jaraknya? Ya, seginilah. Nah, segini. Karena kami juga diminta untuk agar lebih dekat lagi, agar memastikan bahwa ijazah itu benar-benar sudah kami lihat. Saya yang agak mendekat itu untuk memastikan apakah foto itu sama dengan yang beredar. Ternyata bukan hanya foto, yang lainnya pun sama seperti yang ada di Dian Sandi. Diperlihatkan juga tidak pembanding? Nah, itu pembandingnya kan ada 13 dokumen. Tadi penyidik tidak berani untuk membuka segel karena ada dua pertimbangan. Pertama, pemegangnya tidak mengizinkan karena tidak bisa diminta izin. Kedua, tidak ada kuasa dari para pemegang itu. Ijazah. Artinya kami juga belum punya keyakinan apakah pembandingnya itu yang dikatakan sebagai identik sama, dan kemudian apakah pembandingnya juga asli sehingga identiknya satu pembanding dengan ijazah Jokowi itu bisa disimpulkan sebagai asli. Karena kita juga belum masuk ke sana. Saya ke Mas Mardi. Mas Mardi, disebutkan tadi ini berdasarkan Bang Kozi ya, bahwa kuasa hukum Pak Jokowi sempat keberatan. Ini benar seperti ini? Ya, sebenarnya kan sejak awal memang kuasa hukum maupun Pak Jokowi itu bersepakat untuk memperlihatkan itu dalam proses persidangan nanti ya, proses peradilan. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam gelar khusus ini, gelar perkara khusus ini. Saya rasa baik-baik aja, karena selama ini kan juga ketika kami menyampaikan bahwa ijazah itu sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai bagian dari bukti-bukti dalam proses hukumnya tudingan ijazah palsu ini, Roy Suryo dan kawan-kawan kan selalu menyampaikan bahwa nggak ada itu. Dan sekarang disampaikan oleh penyidik, diperlihatkan. Nah, ini perdebatannya kan bukan soal bahwa itu akhirnya asli atau palsu dulu ya, bahwa ijazah yang kita sampaikan bahwa sudah berada di bawah kendali, di tangan penyidik, itu akhirnya
terbukti pada hari ini disampaikan oleh penyidik bahwa ini loh ijazahnya, kan begitu ya. Nah, bahwa nanti akan ada proses berikutnya dalam pembuktian dan lain sebagainya itu soal lain. Maksud saya begini, bahwa polisi berupaya keras ya untuk selalu mengakomodir ruang-ruang hak hukum yang dimiliki oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga tidak ada lagi tudingan seolah-olah bahwa kepolisian ini itu lebih pro ke Pak Jokowi atau masuk angin dan lain sebagainya. Makanya tadi harapan saya begini, kalau memang ini pada titiknya nanti masuk proses peradilan, sidang, sudah melakukan pertarungan secara bukti dan lain sebagainya dan sudah diputuskan oleh pengadilan melalui hakim, ya diterima juga dengan jiwa besar apapun hasilnya itu gitu loh. Jangan juga akhirnya menuding hal-hal yang menurut saya semua instansi sudah berupaya semaksimal mungkin agar ruang untuk mendiskreditkan bahwa ini tidak profesional itu tertutup gitu loh. Jadi artinya menurut Anda sebenarnya sudah mengakomodir semua keinginan dari pihak Roy Suryo dan teman-teman seperti itu ya? Oh iya, karena kan selama ini kan ada juga nada-nada yang seolah-olah bahwa ada keberpihakan ya. Saya lihat ini tidak ada keberpihakan polisi gitu ya, apalagi nanti di berikutnya kan ada juga pemeriksaan saksi dan ahli meringankan. Itu juga bagian dari mengakomodir kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Gitu. Dan kita hargai itu gitu loh, Mbak. Oke, Bang Jamin, ini kalau bicara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini kan sudah bergulir cukup lama. Sebenarnya batasannya tuh sampai di mana sih usai gelar perkara khusus ini? Apakah akan ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan ataupun diajukan baik dari pihak Roy Suryo CS ataupun dari pihak Pak Jokowi ataupun seperti apa? Bang Jamin. Ya, tentu kalau dari halo? Ya, silakan. Kedengaran ya? Ya. Jadi kalau dari pihak Pak Jokowi tentu karena sudah menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian, tentu kepolisian yang bertindak. Tapi kalau dari Pak Suryo CS ini, tentu tadi saya sudah katakan mereka bisa melakukan pra peradilan. Tidak sahnya penetapan tersangka. Tadi sudah disebutkan oleh kuasa hukumnya tersangka yang belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, kalau dalam putusan MK 21 2014 itu dikatakan calon tersangka harus sudah pernah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Nah, itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kemungkinannya ya menurut perhitungan saya ada proses pra peradilan kalau memang ini merupakan hak yang harus digunakan begitu. Tetapi kalau dalam proses hukum acara pidana tersangka yang tidak ditahan memang tidak ada jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang berapa lama supaya berkasnya bisa dinaikkan ke penuntutan atau P21 begitu, sepanjang memang sudah cukup bukti. Baru nanti disampaikan kepada kejaksaan. Itu pun kalau kejaksaan merasa sudah cukup, tapi kalau tidak cukup akan kembali lagi. Tapi pasca gelar perkara khusus ini, menurut Anda langkah hukum apa yang masih bisa dilakukan? Apakah langsung saja ke pengadilan atau bagaimana? Ya tentu yang disampaikan tadi, mereka dari pihak Pak Suryo tentu kemungkinannya ya nanti bisa ditanyakan sama lawyer. Apakah mereka akan mengajukan pra peradilan karena penetapan tersangkanya tidak sah karena kurang cukup dua alat bukti, atau salah satunya tadi penetapan tersangka seseorang itu tidak didasarkan dari pemeriksaan saksi terlebih dahulu. Anda akan melakukan pra peradilan? Justru saya melihat tadi atensi dari proses gelar perkara, penyidik menginsaf memang banyak celah-celah itu. Dan tentu saja bagi penyidik lebih baik melakukan evaluasi internal dengan menghentikan perkara oleh inisiatif penyidik berdasarkan rekomendasi gelar perkara khusus ketimbang dipaksa melalui lembaga pra peradilan. Jadi saya kira bukan hanya kami yang untuk dihimbau untuk menerima. Jadi seluruh masyarakat kubu Jokowi juga harus menerima jika pada akhirnya gelar perkara khusus ini berujung rekomendasi untuk penghentian kasus karena ada proses-prosedur yang tidak terpenuhi dan kemudian itu ditindaklanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Itu biasa saja dalam proses penyidikan dihentikan di tengah jalan gitu. Apalagi substansi persoalan yang kami sampaikan dalam forum tadi itu tidak dijawab. Kenapa? Karena memang tidak ada deskripsi dan tidak pernah bisa dibantah. Nah, itulah yang kemudian kami melihat, kami akan menguji dulu nanti apakah proses gelar perkara khusus ini bisa ya dijadikan saran evaluasi dan mengembalikan fungsi penyidikan dengan
mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau tetap dilabrak, tetapkan tersangka, lanjut saja, silahkan kalian peradilan. Nah kalau demikian maka kami juga akan melakukan itu, karena itu hak hukum. Bahwa hari ini kami masih menyimpan hak itu dan tidak melakukannya, itu adalah kepentingan-kepentingan yang saya kira hari ini kami masih punya atau menaruh harapan kepada penyidik bisa melakukan koreksi internal. Dan yang paling penting ya, untuk tuduhan politik dan sebagainya itu saya kira harusnya Jokowi lah yang menuduh, yang membuktikan. Tadi saja ada orang yang tidak punya kepentingan dalam forum gelar perkara, kami persoalkan. Andi Azwan dari Jokowi Mania, kenapa dia hadir di forum tadi? Tidak ada kepentingan, dia bukan prinsipal, dia bukan pengadu, dia bukan kuasa hukum. Lalu kami komplain dan diminta ya oleh forum melalui ketua lembaga tadi ya, pra peradilan itu, pimpinan gelar perkara, untuk keluar, dan keluar Andi Azwan. Makanya dalam konteks perkara ini kalau tidak punya kepentingan nggak usah terlalu jauh. Justru itu menguatkan ada ya kepentingan politik di balik pembelaan pada ijazah saudara Joko Widodo, padahal tidak ada kepentingannya secara hukum. Baik, kita masih menunggu kabar ya, hasil dari gelar perkara. Dan malam ini masih lanjut sesi kedua Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi bawa bukti lainnya ya, pembanding itu? Ya, dibawa bukti pembanding. Tapi apakah nanti akan dipetunjukkan atau tidak, nanti kita belum lihat tahu. ya. Baik, terima kasih Bang Kozinudin sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Dan juga terima kasih Ketua Umum Rampai Nusantara Mas Mardiansyah Semar, dan pengamat hukum pidana Bang Jamin Ginting. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih.